Halo sahabat Robonesia, jumpa lagi di channel pembelajaran robotika Robonesia Modern Robotics Learning. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan proses belajar. Ya, saya akan mencoba menemani atau memandu rekan-rekan Robonesia sekalian untuk belajar tentang penggunaan software STM32Cube IDE dalam pembuatan project embedded system menggunakan chip microcontroller buatan ST Microelectronics. Yang ini fokusnya adalah untuk chip microcontroller kedua khususnya untuk chip microcontroller buatan ST Microelectronics, yaitu STM32 ya, yang 32 bit ya. Oke. Nah, pada video sebelumnya saya telah memandu rekan sekalian untuk membuat sebuah project ya. Kita telah belajar bagaimana membuat project baru menggunakan platform software STM32Cube IDE ini dari awal ya, mulai bikin workspace, kemudian langkah-langkah selanjutnya ya, sampai kemudian build dan juga melakukan debugging. Dan pada akhir video yang sebelumnya saya juga jelaskan tentang sedikit mengenai penjelasan programnya ya, yang kemarin juga mungkin teman-teman yang belum lihat videonya bisa melihat videonya. Oke, pada kesempatan pada video kali ini saya akan memandu rekan-rekan untuk melakukan debugging ya. Ya, debugging project embedded system kita yang kita bangun menggunakan software STM32Cube IDE. Oke, ini sudah saya siapkan slide. Kita coba jelaskan dulu ya dengan slide ini, apa itu debugging dan seterusnya penjelasannya. Nanti kita akan setelah mendengarkan atau menyimak apa yang saya akan jelaskan, nanti kita juga akan demokan ya, bagaimana itu melakukan debugging menggunakan software STM32Cube IDE. Oke, kita slide show dulu. Debugging menggunakan STM32Cube IDE. Apa itu debugging? Debugging untuk definisinya ya, adalah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghapus bug atau kesalahan atau error yang terdapat dalam suatu kode program. Jadi ini konteksnya adalah error atau sering disebut dengan bug, maka disebut dengan debugging pada sebuah programnya. Ini langkah untuk atau proses ya untuk mengidentifikasi dan juga menghapus bug atau kesalahan pada sebuah kode program. Bugs pada program menyebabkan sebuah program aplikasi embedded system tidak dapat di-compile atau di-build ya. Ini pada konteks project embedded system ya. Kalau pada konteks pemrograman lebih pada programnya, kalau ada bugsnya ya jelasnya mungkin nggak bisa berjalan, atau kalaupun berjalan mungkin ada kesalahan pada serangkaian sistemnya ya, sistem daripada software yang dibangun menggunakan bahasa program tertentu ya, apapun itu. Kemudian proses debugging proyek aplikasi embedded system microcontroller STM32 dapat dilakukan menggunakan STM32Cube IDE ya. Jadi selain kita membuat project embedded system menggunakan STM32Cube IDE ini, pada software ini sudah dilengkapi juga fitur untuk melakukan proses debugging tadi ya, yaitu proses untuk mengidentifikasi dan juga menghapus bug, dan juga dilengkapi ya pada platform atau sebutannya perspektif ya. Pada perspektif debug nanti juga kita bisa melakukan satu monitoring daripada hasil kerja kita membangun project embedded system menggunakan microcontroller STM32, tentunya menggunakan software STM32Cube IDE ini ya. Nah, ini yang bisa proses debugging proyek aplikasi embedded system untuk microcontroller STM32 dapat dilakukan menggunakan STM32Cube ya. Yaitu apa aja yang bisa dilakukan? Ini pertama melacak ya, proses debuggingnya apa aja yang bisa dilakukan dengan STM32Cube IDE ini. Pertama, melacak dan memperbaiki error atau bugs atau kesalahan yang terdapat pada program. Oke, nanti kita akan demokan ya.
Kemudian memonitor penggunaan area memori, yaitu memori RAM dan juga flash ya. Nanti kita juga akan demokan itu bagaimana cara memonitor penggunaan area memori ya dalam pembuatan project embedded system menggunakan STM32, microcontroller STM32. Kemudian yang ketiga, memonitor nilai variabel-variabel yang dibuat ya. Ya, jadi dalam sebuah program untuk aplikasi embedded system tentunya nanti akan melibatkan memori-memori yang itu digunakan untuk menyimpan variabel-variabel ya. Oke. Kemudian memonitor general purpose register atau JPR yang digunakan. Jadi register yang digunakan dalam sebuah project microcontroller itu apa aja. Nanti kita bisa monitor. Kemudian yang kelima, memonitor special function register yang digunakan. Ini kalau yang nomor 4 ini general purpose register, kalau yang 5 adalah register spesial ya, special function. Nanti apa aja yang digunakan. Yang keenam, kita juga bisa melakukan live expression atau monitoring kondisi GPIO yang itu berupa data numerik ya. Misalkan kondisi output sebuah pin di microcontroller itu, kalau yang nanti akan kita bisa monitoring itu adalah perubahan nilai logikanya ya, 0 atau 1 pada sebuah pin gitu. Kemudian yang ketujuh, kita juga bisa melakukan serial wire viewer data trace, yaitu monitoring kondisi GPIO tapi nanti tampilannya berupa tampilan grafik. Oke, nanti kita akan demokan 7 buah ini ya, proses debugging menggunakan chip microcontroller STM32 pada software STM32 Cube IDE. Oke. Nah, sekarang kebutuhan hardware untuk proses debugging itu, misalkan kita menggunakan ini ya, board buatan daripada ST Microelectronics, yang pada contoh di sini saya menggunakan board Nucleo F401RE. Nah, yang kita butuhkan untuk proses debugging project microcontroller atau project embedded system menggunakan board Nucleo ini ya, yang merupakan buatan ST Microelectronics. Yang pertama jelas komputer yang sudah diinstal dengan software STM32 Cube IDE yang tentunya dalam kondisi aktif ya. Kemudian kabel USB untuk koneksi antara komputer dengan board Nucleo-nya ya, atau board yang itu kita beli yang merupakan board itu buatan daripada ST Microelectronics. Kemudian tentunya yang kita butuhkan lagi adalah board yang kita gunakan untuk membuat project embedded system kita. Yang di sini contohnya adalah board Nucleo 64, chipnya FE401RE. Kemudian apabila kita menggunakan ini ya, atau membangun aplikasi hardware-nya sendiri, yang jelas kebutuhannya juga sama. Oh, ada perbedaan di sini. Pertama, komputer yang sudah terinstall dengan software STM32 Cube IDE, kabel USB ya, yang itu nanti menggunakan ini ya, programmer atau debuggernya, yaitu ST-Link versi 2 ya. Ini gambarnya seperti ini. Nah, nanti untuk dari koneksi antara ST-Link ke aplikasi microcontrollernya ya, itu kita sesuaikan. Kalau di sini STM8 berarti nanti lewat ini ya, pin yang ini. Kemudian kalau aplikasi kita menggunakan STM32 maka menggunakan pin yang ini ya, header yang ini ya. Itu. Oke, ini adalah kebutuhan hardware-nya. Kemudian debugging pada perspektif user development. Nah, debugging untuk yang pertama yaitu yang pada perspektif user development, yang bisa kita lakukan adalah melacak dan memperbaiki error atau bugs atau kesalahan pada program. Ini dia. Jadi nanti kalau misalkan kita buat program ya, ini di sebuah, ini contoh ya, ini main.c, berarti program utamanya. Yang nanti ada kesalahan pada program di sini adalah salah dalam penulisan fungsi ya. Ini hal underscore GPIO underscore toggle pin, nah pinnya n-nya 2. Nah, ini nanti akan terjadi kesalahan seperti ini. Nanti bisa ya kita langsung ini ya, karena
seperti definisinya, kalau terjadi error maka hal ini tidak menjadikan sebuah program aplikasi embedded system itu tidak bisa di-build atau di-compile. Jadi proses selanjutnya nggak bisa dijalankan. Oke. Kemudian memonitor penggunaan area memori RAM atau flash. Ini ya, ini tampilannya pada tab Build Analyzer. Kemudian di sana ada dua tab nih ya, tab Memory Region dan juga Memory Detail. Nah, kita di sini bisa memonitor ini ya, penggunaan area memori ya. Ini area memori RAM, ini regionnya. Kemudian ini ada start address dan juga end address, yang mana ukurannya juga kita bisa untuk masing-masing chip microcontroller nanti berbeda ya. Ini kan chip microcontroller yang pada board Nucleo 64 ya. Chipnya FE401RE. Yang di sini untuk RAM-nya size-nya 96 KB, kemudian flash-nya 512 KB. Nah, di sini kita bisa monitor ini ya, penggunaannya. Di sini ada kolom free dan juga use dan juga persentase yang digunakan ya. Ini adalah total daripada ya pembagian yang memori yang masih kosong, yang belum digunakan dan juga yang sudah digunakan. Ini yang sudah digunakan hanya 1,62 KB atau setara dengan kalau persentasenya adalah 1,68%. Sehingga masih ada ruang kosong pada RAM sebesar ini ya, 94,38 KB. Kemudian untuk memori flash di sini juga sama, ada start address dan juga end address-nya, kemudian size-nya ini besarnya total 512 KB. Di sini juga tertampil usage-nya di sini sudah 1,5% ya. Karena di sini yang sudah digunakan memorinya 7,7 KB, sehingga sisanya yang masih free adalah 504,3 KB. Nah, kita bisa untuk debugging perspective user development ini kita bisa melakukan dua hal ini. Nanti tandanya kalau proses program itu tidak bisa dilakukan debugging atau di build ya, atau di compile, bukan debugging, maka ya langsung ada di sini tanda errornya. Nanti kita coba demokan supaya lebih jelas ya. Kemudian yang kedua adalah debugging pada perspektif debug ya. Kalau tadi perspektif user development, kalau yang selanjutnya adalah perspektif debug. Nanti kita sudah masuk ke proses debug ya, oh ya, ini sebelum dijalankan proses debugnya, sebelum proses debug dijalankan, kita bisa melakukan ini ya, memonitor nilai variabel yang dibuat. Kemudian ini ya, ini tampilannya ya, variabel apa aja yang sudah dibuat. Di sini nanti akan tertampil ini ya, nama variabelnya, tipe datanya dan juga nilainya. Ini ya, ada variabel delay, tick start, kemudian wait. Kemudian sebelum proses debug berjalan, kita juga bisa melakukan monitoring general purpose register yang digunakan. Ini tampilannya seperti ini. Ini pada tab register. Ini GPR ya, general purpose register. Ya, di sini ada keterangannya, di sini name-nya general register R0 sampai R12 dan juga SP. Nah, ini ada masing-masing registernya tertampil, kemudian nilainya juga ada di samping ini ya, di kolom value ini. Kemudian yang ketiga adalah memonitor special function register yang digunakan. Nah, ini dia. Jadi nanti kita akan lihat di tab ini SFR. Kalau yang di sini adalah tabnya register ya, yang ini. Kalau yang SFR, langsung ini. Nah, kita bisa lihat. Jadi misalkan kita pada project kita menggunakan GPIOA ya. Nah, di sini ada register-register yang terkait yang digunakan ya, yang terlibat dalam aplikasi embedded system yang kita bangun ya. Gitu. Untuk tahu tentang nama-nama registernya dan keterangan lebih lanjut bisa lihat di user manual ya. Manual reference daripada
chip microcontroller STM32F401RE. Misalkan nih ya, karena contohnya adalah nanti menggunakan chip microcontroller STM32F401RE yang ada di board Nucleo 64. Oke, kemudian saat proses debug berjalan, kita bisa melakukan live expression ya, yaitu monitoring kondisi GPIO dengan visualisasi berupa data numerik 1 atau 0 ya. Kondisinya perubahannya kita bisa lihat dengan menggunakan fitur live expression ya, fitur debug. Kemudian yang ini gambarannya. Nah, di sini kan, di sini misalkan ada sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan kondisi sebuah pin ya, sebuah pin microcontroller STM32, dan di sini ada tipe datanya, tipe data daripada variabel ini, kemudian nilainya ini 1 dan 0 ya, nanti karena di capture jadi cuma 1 doang yang tertampil, 1 0 1 0 gitu. Ini menggunakan program yang untuk cek menyalakan satu buah LED yang bawaan di board Nucleo 64 ya, itu kita nyalakan secara toggle ya, sehingga dia nyala 1 0 1 0 atau nyala mati gitu. Kemudian yang kedua adalah kita juga bisa melakukan monitoring kondisi GPIO dengan visualisasi berupa timeline grafik ya. Ini namanya fitur serial wire viewer atau SWV ya, data trace. Ini tampilannya seperti ini. Jadi kita kalau yang di sini hanya nilai 010101, nanti untuk menggunakan data trace ini ya, dari serial wire viewer ini kita bisa melihatnya berupa ini grafik ya, grafik. Oke. Nah, kemudian untuk bisa melakukannya tadi, ini yang langkah ini ya, saat proses debug berjalan ya, yaitu fitur live expression dan juga serial wire viewer data trace, kita nanti perlu menambahkan satu variabel pertama, tipe datanya integer, kemudian kita kasih nama, ini terserah, ini yang untuk contoh ya, monitor kondisi LED, nanti teman-teman bisa ganti. Kemudian kita ini variabelnya kita inisialisasi dengan 0. Kemudian kita juga tuliskan kita gunakan variabel monitor kondisi LED ini untuk menyimpan data ini ya, hal GPIO read pin. Jadi ini pemanggilan fungsi untuk melihat ini ya, membaca kondisi pin tertentu ya. Ini adalah nama portnya LD2 GPIO, jadi portnya port LD2 kemarin. Kemudian LD2 pin, yaitu pin keberapa, pin berapa gitu. Nah oke ya, ini adalah penjelasan tentang debug ya. Selanjutnya, setelah tadi kita jelaskan mengenai debugging menggunakan STM32 menggunakan ini ya, slide PowerPoint, maka kita saat ini akan saya pandu untuk mendemokan 7 proses debug project embedded system menggunakan microcontroller STM32 menggunakan software STM32 Cube IDE. Oke, kita lakukan satu persatu. Yang pertama, hardware-nya jelas ya, kita harus koneksikan komputer kita yang sudah terinstall dengan STM32 Cube IDE. Kemudian kita hubungkan komputer kita tersebut dengan kabel USB untuk menghubungkan ke board aplikasi microcontroller yang kita bangun. Ya, tentunya yang kalau sudah pakai ST-Link ya, sudah pakai ST board microcontroller buatan daripada ST Microelectronics seperti board Nucleo 64, kita tinggal koneksikan ke bagian ST-Link-nya ya, yang di sini. Kemudian kalau kita belum atau membuat sendiri board aplikasi embedded system kita, maka pastikan kita juga menggunakan debugger atau programmer ST-Link versi 2 seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan demokan satu persatu. Pertama adalah debugging untuk perspektif user development, yaitu melacak dan membagi error atau bugs atau kesalahan pada program, dan juga monitor penggunaan area memori RAM atau flash.
Oke, langsung aja di sini ya. Kita coba kita coba gunakan program yang sudah pernah kita pakai dia di sini. Sorry, ini kita delete dulu. Oke. Ini kita menggunakan program yang kita gunakan untuk demo pembuatan project embedded system menggunakan STM32 Cube IDE ya, yaitu program untuk menyalakan LED yang terintegrasi pada board microcontroller Nucleo 64 yang menggunakan chip microcontrollernya STM32F401, yaitu untuk mengendalikan LED yang ada di mana ini ya, ini ada di GPIOA dan juga pinnya nomor 5. Oke. Nah, di sini kita coba dulu karena kita akan mendemokan yang pertama, yaitu melacak dan memperbaiki error atau bugs. Oke, kita coba build dulu dengan pilih menu project, kemudian build all. Oke, di prosesnya sudah selesai ya, tidak ada error di sini. Build finish, kemudian 0 error dan juga 0 warning. Oke, berarti aman-aman saja. Nah, kita coba bikin kesalahan, yaitu dengan mengubah misalkan ini kan nama sebuah fungsi ya yang ada di mana kemarin, ada di ini di driver ya, di HAL atau hardware abstraction layer chip untuk khusus chip microcontroller STM32F4XX yang ini ya, library-nya ini GPIO ini ya, STM32F4XX HAL GPIO.c. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini penulisannya kan semuanya iya, toggle ini huruf besar ya. Nah, coba kita bikin kesalahan di sini. Kita bikin kesalahan di toggle-nya, E-nya kita hilangkan misalkan. Oke ya. Kemudian kita tekan file, save atau Ctrl S langsung bisa. Kemudian kita coba build lagi programnya, kita compile lagi. Oke, maka di sini hasilnya pada bagian konsol tampak di sini build-nya fail, gagal ya. 3 errors dan juga 1 warning. Oke, errornya ada 3, warningnya 1. Itu kita pertama untuk melacak kesalahan program, kita bisa langsung lihat di baris di pada programnya ya. Kita bisa runut di mana yang ada tanda silang merah ini. Oh, di baris 98. Di sini ada kesalahan. Untuk membetulkan ya, tinggal kita betulkan. Oh, nih nama fungsinya adalah toggle itu, misalkan ya. Toggle itu adalah toggle. Nah, ada E-nya di sini. Kalau tidak ada E berarti salah. Oke, kita tinggal edit kemudian dengan menambahkan huruf E. Oke ya. Kemudian save dan juga build lagi. Nah, tapi ini cara yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa melihat keterangan pada bagian konsol ya. Di sini terlihat tampak berarti ada ditunjukkan nih error pada baris ke-98 sama, ya kan? Kemudian errornya di mana? Pada baris program ini. Nah, kita cermati yang mana apa salahnya. Oke ya. Kemudian di sini juga tadi sudah tampak tadi untuk setelah kita melakukan build kemudian ada error, kan tidak mau di-build tuh. Maka di sini ada informasi build fail, kemudian jumlah errornya dan juga 1 warningnya. Ini bisa dilihat di bagian problems ya, di sini di tab problem. Nah, di sini ada 3 error dan juga 1 warning. Nah, di sini ini dijelaskan di mana nih? Implicit declaration of function HAL GPIO toggle. Ini E-nya kurang kan? Toggle pin. Oh, kurang E. Gitu. Jadi ini adalah cara melacak kesalahan program aplikasi embedded system kita menggunakan software STM32 Cube IDE. Ya. Yang jelas untuk penggunaan software STM32 Cube IDE ini, kalau programnya salah, maka untuk langkah-langkah selanjutnya tidak akan bisa dilakukan. Gitu ya. Oke. Nah, karena sudah kita betulkan di sini HAL GPIO toggle. Oh ya, toggle apa toggle? Kita cek lagi. Kita cek lagi.
toggle bukan toggle. Toggle. Oke, toggle. Oke ya. Oke, kita klik tekan Ctrl S untuk simpan, kemudian kita build lagi project build all. Oke, ya sudah kembali benar ya, buildnya sukses, kemudian error 0, codingnya juga 0, pada problem tidak ada kesalahan ya di sini. Oke, jadi programnya sudah benar dan kesalahannya sudah kita atasi. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah memonitor penggunaan area memori. Nah, kita lihat di bagian kotak yang ini ya, bagian kotak pojok kanan bawah. Di sini ada build analyzer tab ya, yang di dalamnya ada tab memory region dan juga memory detail. Kita lihat yang memory region ini. Di sini ada memori ada tertampil ada memori RAM dan juga flash. RAM ini memori data ya, memori proses ya. Kemudian kalau flash ini memori program. Oke, di sini juga ada kolom-kolom yang memberikan kita informasi tentang penggunaan RAM dan juga flash ya, memori RAM dan juga memori flash ini dalam proyek embedded system yang kita gunakan. Yang jelas di sini pertama ada kolom start address dan juga end address ya. Ini sebagai informasi aja. Terus kemudian size daripada memorinya, yaitu untuk RAM 96 KB, kemudian flash 512 KB. Dan di sini ada informasi berapa jumlah atau berapa ruas atau area memori yang sudah digunakan dan juga yang masih free ya. Yang sudah digunakan yang use ini dalam bentuk kilobyte. Kalau yang usage ini adalah penggunaan memori yang berupa persen ya, persentase. Dan ini free adalah memori yang masih belum digunakan. Oke, jadi di sini misalkan ya, ini RAM-nya besarnya size-nya adalah 96 KB. Nah, di sini yang sudah digunakan adalah 1,61 KB dan juga, sehingga free-nya ini masih memori RAM-nya masih tersisa 94,39 KB. Penggunaannya sudah berapa persen berarti? 1,68%. Demikian juga cara pembacaan daripada memori flash-nya. Oke ya. Oke, yang ini sudah. Jadi dibagi pada perspektif user development. Yang kedua, selanjutnya nih, yang kedua, dibagi pada perspektif debug ya. Ini kita nanti bisa melakukan monitoring variabel-variabel yang kita buat. Kemudian monitoring GPR ya, General Purpose Register, dan juga memonitor Special Function Register yang kita gunakan dalam project embedded system yang kita bangun. Oke. Jadi ini kita bisa lihat dengan cara menjalankan dulu ini ya. Menjalankan. Kita berpindah dulu ke perspektif debugger dengan cara ini. Klik menu run, kemudian pilih debug atau F11. Kita tunggu dulu prosesnya. Oke, kita klik tombol switch. Lihatnya di mana? Ini sudah sampai ya. Jadi ini proses untuk untuk mengulangi saja. Jadi proses debug tadi itu sekaligus mengirimkan program yang sudah kita kompilasi tadi menuju ke chip microcontroller ya. Kalau di sini istilahnya sebutannya download program. Kalau di Arduino kan upload programnya. Kalau di software STM32Cube ID ini istilahnya adalah download program menuju ke chip microcontroller. Oke, terkait dengan monitoring ini ya, sebelum proses debug dijalankan, untuk menjalankan proses debug kan pakai ini ya, pakai fitur tombol di sini ada terminate and relaunch, kemudian resume, kemudian terminate, atau juga ada suspend kalau sudah jalan. Oke, di sini ya, kita lihatnya di sini. Untuk variabel di sini ini belum ada tertampil nih. Kita lanjut ke sini dulu, ke register. Register ini inilah register general register ya, atau general purpose register yang kita gunakan dalam project embedded system yang kita bangun. Ini yang ada nilai-nilainya, berarti ini yang
register-register yang terlibat atau digunakan dalam proses pembangunan sistem embedded system menggunakan chip microcontroller STM32. Kemudian untuk special function registernya, coba kita lihat untuk tadi GPIO-nya GPIO-A ya, untuk apa tadi LED yang kita kendalikan secara toggle itu di GPIO-A. Oke, kita cari di sini, scroll register GPIO-A. Nah, kita klik. Nah, di sini tertampil ya nama-nama variabel pada SFR GPIO-A. Oke ya. Jadi ini adalah nama registernya, ini alamatnya, address, dan juga nilainya. Oke. Nah, ini yang kedua, yang ini ya, yang proses monitoring variabel general purpose register dan juga special function register saat sebelum proses debug dijalankan. Tapi tadi variabel belum kan? Nah, karena belum tertampil. Nanti kita coba lihat kalau sudah kita lakukan sebuah proses debug, yaitu yang selanjutnya ya, yaitu yang left expression dan juga serial wire viewer atau SWV data trace. Oke, kita coba untuk melakukan yang left expression ini dan juga yang serial wire viewer data trace ini, kita perlu mengedit dulu programnya ya, dan juga melakukan setting pada atau debug configuration-nya nanti. Oke, kita terminate dulu programnya. Jendela atau perspektif debuggernya kita kembali ke perspektif user development. Oke, kita perlu ini dulu mengedit program ya. Ini pada slide yang sini kita perlu menambahkan sebuah variabel bernama ya, bebas ya. Ini misalkan kita mau ganti, kita copy dulu aja, kita bikin sebuah variabel untuk menyimpan ini ya, data yang dibaca oleh fungsi hal GPIO read pin ya. Jadi nanti kita akan membaca kondisi pin, kemudian kita simpan di variabel yang kita buat. Oke ya, kita coba buat. Oke, variabelnya kita taruhnya sebagai variabel global, jadi dia ditaruh di luar program utama ya. Jadi kita bikin sebuah program dengan tipe data integer, kemudian monitor underscore data pin. Oke, kemudian kita inisialisasi dengan nilai 0 dan diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, demikian ini ya. Jadi nama variabelnya adalah ini. Nah, selanjutnya kita gunakan si variabel ini untuk menyimpan data pembacaan pin ya, pembacaan kondisi pin. Oke, kita paste di sini, monitor data pin, ini variabelnya. Kita sama dengankan untuk menyimpan data hasil pembacaan. Itu di mana? Kita lihat dulu di ini ya, di hal daripada GPIO. Untuk membaca pin itu ini ya, nama fungsinya adalah hal GPIO read pin. Oke, ini adalah nama GPIO nya dan juga pinnya yang akan dibaca ya. Jadi kita copy nama fungsinya, kita copy, kemudian kita paste di program utama yang nanti datanya kita simpan di variabel yang namanya monitor underscore data underscore spin ya. Kita paste di sini. Ini adalah nama fungsinya, jangan sampai salah. Supaya nggak salah makanya kita copy paste aja biar kita nggak harus ngetik lagi. Kemudian untuk nama alias GPIO nya sama dengan yang di sini ya, yang toggle pin ini. Kita copy, kemudian yang ini kita replace ya. Nah, seperti ini. Oke, jangan lupa diakhiri titik koma. Jika sudah, kita simpan, tekan Ctrl S pada keyboard. Oke, selanjutnya kita lakukan proses build lagi.
build all. Oke, programnya sudah berhasil di compile atau di build, finish ya, no error, no warning. Kemudian sebelum kita pindah ke perspektif debugger, kita lakukan dulu debug configuration ya. Kita pilih menu run, kemudian pilih debug configuration. Pada jendela ini yang sudah terbuka ya, jendela debug configuration, kita pilih menu atau tab debugger. Kemudian kita scroll ke bawah, kita setting menu ini ya, serialware viewer SWV ya, untuk yang kedua ini ya. Dan kita nanti akan melakukan ini live expression dan juga serial viewer data trace. Yang keduanya sebenarnya sama ya, melakukan monitoring kondisi GPIO. Kalau yang expression ini bentuknya data numerik, angka perubahan kondisi logika pinnya ya, 1 ke 0 atau 0 ke 1. Dan juga kalau untuk yang ini, yang serialware viewer ini, untuk melihat kondisi atau memonitor kondisi GPIO tapi visualnya berupa grafik ya, timeline grafik. Oke, kita ini pada bagian ini kita centang enable, kemudian nilainya ini ya, sesuaikan. Ini saya gunakan 80, ini sebagai contoh aja, bisa dicoba-coba dengan nilai yang lain. Oke, kita kemudian apply dan kita tekan tombol debug untuk ini, untuk berpindah perspektif ke perspektif debugger. Oke, kita klik. Oke, kita tekan tombol switch. Oke, baik ya. Ini kita sudah berada di perspektif debugger lagi. Nah, oke, sekarang untuk melihat ini ya, yang kedua ini, yaitu live expression, kita buka dulu ini sebuah tab dengan tab di sini tambahan. Di sini belum ada nih kan, nanti di sini kita buka tab ini ya, kita cari dengan tombol search ya. Saya ulang, tombol search ini tanda loop ya, kaca pembesar. Kemudian bisa tuliskan, kalau di sini sudah ada sih, tuliskan di sini. Misalkan belum ada, nanti tuliskan di sini live expression ya. Nah, ini udah ada. Misalkan seperti ini, bisa langsung diklik live expression debug. Oke, di sini muncul ya live expression. Nah, kemudian untuk ekspresinya kan masih kosong nih, kita tambahkan yaitu ekspresi yang itu merupakan nama variabel yang digunakan untuk menyimpan data yang pembacaan ya, data pembacaan daripada kondisi pin ya, oleh fungsi hal GPIO read pin ini ya, yaitu nama variabelnya monitor data pin. Kita copy ya, monitor underscore data underscore pin. Kita klik ini add new expression, kita paste di sini ya, tekan enter. Oke, maka di sini untuk tipe datanya tertampil integer, kemudian value-nya masih 0 ya, karena proses debugnya belum kita jalankan. Oke, kita jalankan dulu dengan melakukan ini ya, resume. Oke, lihat. Nah, lihat di sini kita bisa memonitor kondisi pinnya ya. Ini pada kolom value ini dia akan berubah dari 1 ke 0, 1, 0, 1, 0. Ini merupakan kondisi ini ya, kondisi pin saat diprogram dengan syarat toggle ya. Dia toggle selama masing-masing, yaitu mati dan hidupnya selama 500 mili-detik ya, dengan fungsi yang di sini ini, hal GPIO toggle pin. Oke, jadi dia mendeteksi adanya kita bisa melihat atau monitor kondisi pin perubahannya dari nilainya tuh dari 0 ke 1 atau 1 ke 0.
pada board microcontroller juga kita bisa lihat kan lampunya dia nyala hidup, nyala hidup, nyala mati selama 500 milisecond. Oke, untuk yang selanjutnya yang kedua adalah serialware viewer. Nah, kita juga bisa langsung ini ya, mengaktifkan juga fitur serialware viewer atau SWV data trace itu dengan cara ya gini, kita apa ya, kita suspend dulu. Oke, suspend dulu kan, kemudian kita tampilkan jendela atau tab serialware viewer ya, dengan cara tadi yang sama juga, kita tekan tombol ini, tombol search ini, kemudian kita ketik SWV di sini kalau belum ada ya, yaitu serial SWV data trace timeline yang ini ya. Kita bisa langsung klik di sini. Nah, sehingga tertampil di sini. Oke. Nah, di sini adalah ada grafik ya. Ada garis bilangan. Di sini ada logika high-nya 1. Ini yang nolnya ya. Ini adalah lamanya. Ini timernya. Ini adalah kondisinya. Ini 0. 0 itu di sini. Ini setengah, ini 1. Kemudian ini adalah timingnya kan sesuai dengan program adalah 500 berapa 500 milisecond ya, seperti ini. Oke, nah kita bisa coba jalankan. Oke, kita resume lagi proses debuggingnya. Nah, akan berjalan ya. Nah, ini kondisi value nya 0 dan 1 terus berganti. Nah, tapi di sini grafiknya belum tertampil ya. Nah, di sini kita coba ini setting dulu, sebenarnya ada yang salah sebenarnya. Oke. Karena kita perlu melakukan setting dulu untuk proses penampilan grafiknya. Kita suspend lagi dulu. Oke, kita ini untuk melakukan konfigurasi pada SWV data trace timeline grab ini. Di sini ada configure trace ya, yang icon obeng sama kunci pas ini ya, kita klik. Nah, di sini kan belum. Nah, di sini kita perlu mengaktifkan salah satu komparator ya, data trace ya. Ada di sini ada 3 nih, 4 komparator 0 sampai 3, 0 1 2 3. Oke. Nah, kita enable dulu, kemudian nah ini dia variabelnya, kita cari variabel yang tadi. Variabelnya adalah kita copy paste sama ya, kita tulis aja di sini. Variabelnya dengan ini yang kita gunakan untuk menyimpan hasil pembacaan kondisi pin ya. Oke, kita tulis monitor data pin. Nah, sama dengan ini ya, yang di live expressionnya ini. Oke. Kemudian ini aksesnya read and write. Oke. Terus ininya tetap nih ya, kita pilih yang ini, data value plus PC. Oke, jangan salah ya. Oke, kita kemudian lanjutkan, tekan tombol OK. Oke, nah selanjutnya kita coba ini jalankan dengan meresume lagi proses debugnya. Nah, ini sudah tampak ya, sudah tampak ada sinyal digital warnanya coklat ya, coklat muda ini, tapi ini besar-besar. Kita bisa kecilkan dengan ini biar lebih jelas. Kita tarik ke atas ini, bagian ini kita tarik. Oke. Nah, untuk mengecilkannya dipakai fitur ini ya, yang ini ya, mungkin adjust the y axis to best fit. Coba kita klik ini, atau ini switch between second and cycle scale. Oke, belum nampak ya.
Oke, atau kita bisa melakukan zoom in zoom out ya. Ini mungkin terlalu besar sehingga tidak tertampak. Oke, kita zoom out dulu. Oh, zoom out. Oke, betul ya. Di zoom out. Nah, ini dia grafik daripada ini ya, monitoring kondisi pin GPIO A5 ya. Ini kondisi live expressionnya, kondisi pinnya yang berupa kondisi 0 dan 1 atau nyala dan matinya LED berupa angka numerik ya. Kalau ini adalah monitor data sebuah pin berupa grafik ya. Pengaturnya bisa diatur di sini ya, yang zoom out atau zoom in. Oke. Nah, ini adalah aplikasi sederhana ya. Nanti untuk aplikasi yang apa ya, mungkin lebih complicated, coba dilakukan juga seperti ini. Oke, berarti sudah semuanya kita praktekkan ya. Jadi mulai yang ada 7 buah tadi. Yang pertama adalah melacak dan berbagi error, kemudian monitoring penggunaan area memori, kemudian monitoring yang variabel coba kita lihat di tab variabel sekarang. Masih belum tertampil ya, atau kita coba suspend dulu. Betul ya, kita karena tadi maksudnya kan yang ini ya, yang apa, debugging pada perspektif debug, tapi yang sebelum proses debug dijalankan, yaitu memonitor nilai variabel-variabel yang dibuat. JPR dan juga SFR ini juga kita tadi sudah lakukan ya. Ini adalah variabel yang kita buat ya, delay, tick start, kemudian wait. Bukan kita buat ya, tadi kita nggak buat ini sih, variabelnya kita kan cuma bikinnya ini tadi yang monitor data pin ya. Mana sih? Ini yang monitor data pin. Ini variabel yang terlibat dalam halnya ya, dalam hal yang kita gunakan, yaitu hal STM32 F4XX hal C. Nah, ini yang terlibat ya. Untuk delaynya kan dipakai nih, delaynya 500 ya kan. Kemudian beberapa yang lain ini kita nggak kenal ya. Yang jelas ini bukan kita yang bikin, tapi ini adalah variabel yang terlibat dalam project embedded system yang kita bangun. Nah, pada project yang saya bangun untuk contoh ini, inilah variabel pada hal atau hardware abstraction layer itu yang dipakai, yang dibuat ya. Kemudian untuk registernya juga sama, kita bisa melihatnya waktu offline, waktu debugnya masih suspend ya. Jadi kalau pas jalan nggak bisa nilainya nggak bisa kita tampil. Oke, sama yang SFR ya, juga sama tadi yang GPIOA. Oke, ini ya nilainya. Jadi kita bisa memonitornya nih, register apa aja yang digunakan dan nilai-nilai berapa. Variabel juga sama, register juga sama. Nih GPI untuk general purpose registernya yang dipakai adalah yang mana aja, ini ya nilainya sudah ada ini ya. Kalau yang 0 ini berarti nggak dipakai. Ini, yang terpakai yang ada nilainya ini. Oke, demikian sahabat Indonesia sekalian, kita sudah melakukan sudah bisa melakukan proses debugging menggunakan software STM32Cube IDE ya. Ada 7 hal tadi untuk proses debugging yang kita lakukan. Pertama, melacak dan memperbaiki error atau bugs atau kesalahan yang terdapat pada program, kemudian memonitor penggunaan area memori, RAM atau flash, kemudian memonitor nilai variabel-variabel yang dibuat ya, sebenarnya nggak dibuat ya, yang terlibat dalam sebuah project embedded system, kemudian memonitor general purpose register ya yang digunakan, kemudian memonitor special function register yang digunakan, dan yang keenam selanjutnya yaitu live expression dan juga serial wire viewer data trace, yang itu kita gunakan untuk memonitoring kondisi GPIO baik berupa data numerik maupun berupa timeline grafik. Oke, demikian sahabat Indonesia sekalian penjelasan saya mengenai debugging menggunakan software STM32Cube IDE. Terima kasih sudah menyimak video ini.
Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.